nggak ngerti. Makanya Anda itu kita kasih. Saya pegang sekarang. Jangan Kau coba dibaca Kisah Para Rasul 4 kasih yang nomor asli. 13 tadi berbahasa Yunaninya. Apa Yunaninya? Coba kalau antara tertulis itu Jangan tadi, coba. berbahasa Yunani atau berapa atau Ya, cari yang silakan. asli. Apa idiot apa tidak terpelajari? Pak, kemarin juga. Gini, juga. kalau saya Kami biarkan bertukar- dulu ini, bertengkar Luis. karena Luis seorang untuk wanita memberikan yang muslim pemahaman nggak mau kepada dengar sama kami. saudaranya. Dia, saya nggak mau baca itu apa hadis-hadis apa yang saya percaya sekarang, Al-Quran yang sekarang ada saya pegang. Itu yang saya percaya. Kalau mau Oke, hadis apa silakan Muhammad saudara. saya nggak percaya. Ini biarkan Anda- kita saya nggak dengarkan percaya. dulu, Luis. Betul dikatakan Bang Dalbo, skrip-skrip Anda apa, dia cuma nggak terima percaya. bersih. Anda hanya cuma terima bersih. Iya. Hanya menerima Umatmu yang nggak terima, dibilang pakai Gini, pakai apa hadis-hadis, dia nggak mau, dia maunya Al-Quran Mbak asli. Luis dulu, silakan Mbak Luis. Supaya dia paham bahwa Bible itu perjanjian baru maupun perjanjian lama itu ada manuskrip ya. Benar os, ada manuskripnya saya percaya, tapi saya nggak pernah belajar itu. Yang saya belajar sekarang, Manuskrip yang saya belajar tadi. mengajarkan kebenaran. Tadi katanya nggak ada kasih. manuskrip. Saya belajar sekarang. Jadi kalau kami lebih dulu mempelajari Maksudnya saya nggak tahu itu manuskrip itu, saya nggak ya tahu kalau kami apa. lebih tahu, kemudian kami kasih kepada Anda jangan tolak dulu, kaji dulu benar atau tidak yang kami sampaikan itu. Anda cross check itu sabda.org itu. Betul Mbak, betul Silakan, Mbak. silakan Sekarang cross-check. barang itu, Mbak, yang saya pelajari seumur mulai dari saya hidup kecil sampai besar sekarang, yang saya pelajari Alkitab yang sekarang ini, saya nggak pernah belajar manuskrip apa. Itulah kenapa Anda menjadi Kristen. Itu kalau Mbak aja. kasih tahu ke saya, Itu kenapa Anda menjadi Kristen, karena apa yang Anda pelajari, apa yang diberikan sama pendeta Anda saja. Sementara kami menelusuri segala sesuatu yang lebih banyak daripada Anda. Contoh, kami tahu bagaimana proses bahwa perjanjian lama itu diterjemahkan kembali menggunakan bahasa Yunani yang terjadi dan disebut dengan Septuaginta. Artinya kalian tidak punya teks original yang berbahasa Ibrani yang ditulis oleh Musa, tetapi kalian hanya memiliki salinan-salinan terjemahan. Kemudian perjanjian baru Yesus itu menggunakan saya bahasa kira Ibrani. itu Al-Quran yang disalin-salin. Kemarin saya sudah lihat kebuktiannya dan ada dalilnya. Mana coba salinannya. Makanya nggak diterima sama itu Mbak yang Ya, mana itu coba? nanti kalau Mbak mau tahu gabung sama Coba saja karena yang punya apa yang itu. Anda paham. Coba Ayo, ditampilkan. Nggak ada di ayo saya. salinan Nggak ada Al-Quran di gimana? saya. Kalau Anda tidak mengerti apa sama gara-gara sekali kok membuktikan bicara gitu. salinan-salinan, Mana. Mbak itu nggak mau, dia bilang saya nggak percaya itu salinan-salinan Mana? Al-Quran, saya Silakan. percaya pada Al-Quran saya Saya sendiri yang saya tidak punya. percaya ketika Nah, informasi nanti kalau saya itu bicara tidak begini kamu nggak percaya, berdasar. minta bukti kau. Loh, iya dong, saya Ada ada bukti. dasarnya kalau saya punya ada bukti. dasarnya. Saya sabda.org adalah Makanya lembaga yang dipegang oleh LAI. Nah, kalau Anda pakai dasar apa? Anda bicara pakai tinggal dasar buka apa? Google aja, Bang. Ya Gampang maka itu. silakan Buka Anda Google aja buka ketahuan. Google, silakan buka Google. Akan kami suruh Anda silakan buka Google, jelaskan kepada kami mana Al-Quran yang disalin itu yang kemudian Anda mempolemikannya dengan kami. Itu bahan saya itu bahasan saya. Silakan. Saran saya kalau nggak punya kapasitas, wah malah Google dia. Ini Saran kecil saya nggak suaraku? enggak. Tidak. Saran Biarkan saya dulu, kalau Bang- nggak- Bang Ardi, Pak. kita tunggu dulu apa Ya udah. yang mereka Oke. mau protes. Enggak Oke, gini. oke. Ya saya sedikit aja bernarasi ya. Dia itu kan pengennya bahasa Indonesia terus. Dia pikir Yesus itu lahir di kampung rambutan mungkin. Jadi berbahasa Indonesia. Lanjut. Bang Erik sampai ketawa. Silakan, Bang. Saya kan orang Indonesia, orang Papua. Saya nggak mengerti bahasa-bahasa lain dari itu. Tuhan punya bahasa banyak kok Itu diciptakan. artinya Kenapa Anda kamu kurang juga bahasa Indonesia kalau kamu nggak belajar. suka? Gitu loh. Itu artinya Anda kurang Lu sok belajar. belajar kayak lo pintar aja kan. Karena memang saya pintar. Mau belajar Coba ilmu gedein apa, host. Bang? Hukum. Host, gedein punya saya bentar host. Coba. Tunggu dulu. Ada saya mau minta sama dia supaya tidak liar kemana-mana narasinya Jangan ke depannya. Sekarang Bang Smack, tunjukkan apa yang Anda narasikan kepada kami. Silakan tunjukkan.
datanya. Di mana salinan-salinan Al-Quran? Silakan. Nggak punya dia, Bang. Sebenarnya Nggak punya dia. Saya ini sebenarnya di sini nggak Biarkan suka dulu, karena Bang. itu hadis-hadis yang menghina Silakan, Islam. silakan. Tentang perempuan, tentang apa itu hadis-hadis Iya, menghina. silakan, Saya marah. tampilkan. Sebenarnya saya marah juga sih. Janganlah. Ini kemana-mana ini. Ini dia Tidak, kemana-mana di udah. sini, aduh, di sini kami menuntut Anda karena Anda yang bernarasi. Silakan dibuktikan datanya di mana. Betul, gitu betul. loh. Os, itu saya paham, Os. Tapi kalau saya buktikan nanti bilang, itu bukan, itu tulisan manusia, itu salah, itu salah. Tunjukkan, Kamu nggak tahu apa-apa, itu udah tunjukkan pasti. aja. ujung-ujungnya. Sedangkan Tunjukkan datanya. teman-teman saya di sini, Bang, Iya. dia membahas tentang manuskrip. Anda tidak paham manuskripnya, tetapi berani membantah. Seharusnya saudara Karena saya dipaksa untuk mengerti. pelajari. Tidak pelajari, jangan dibantah. Kalau di Islam, Bang, kami tidak membantah. Kita telusuri di mana datanya, sumbernya dari mana. Begitu loh. Nah, sekarang di mana salinan-salinan Al-Qur'an yang Anda tadi paparkan? Silakan ditunjukkan. Bukan layar hadis. dia, Kalau host. Al-Quran saya nggak berani bicara soal Al-Quran karena itu kepercayaan kalian, saya nggak berani. Duh, bukan soal itu, persoalan Bang. kepercayaan di sini, Bang. Di sini tidak membahas kepercayaan. Anda tadi bernarasi tentang salinan-salinan Al-Quran. Sekarang ini tanggung jawab saudara loh untuk menampilkan. Pertanyaan saya cuma Itu kayaknya satu, di Bang room saya Dalbo. aja boleh Ini bisa. Bang Smack ini ngapain ke sini? Dia ngapain ke sini? Pertanyaan saya. Coba, Anda ngapain ke sini? Itu mau Iya. Tadi ngapain, dia sempat Bang? membela. Saya Tadi cuma dia mau sempat cari membela ilmu. katanya di sebelah Kalau- ada Tuh. teman-teman mereka membawakan hadis-hadis menyerang Islam, dia nggak setuju katanya. Gini, Gitu. kalau Anda mau mencari Iya, saya nggak ilmu, setuju. Saya ketika maunya di dari Al-Quran. Saya tidak suka dari hadis, dari manuskrip apa. Saya nggak suka yang begitu-begitu. ilmu itu Karena kita bukan berkembang dari apa situ. yang Anda suka. Bentar-bentar. Apa yang Anda suka, kemudian apa yang sukanya. tidak Anda suka. Kalau Anda memang maunya seperti itu, buat room sendiri. Karena yang namanya umat Islam itu dua ya, sama seperti Katolik dan Yahudi. Yahudi itu memiliki sumber informasi tentang. Dua, di mute dulu, berisik sekali Anda, serius. Sakit kok otak saya yang sakit dengarnya. Mute dulu. Aduh. Sakit kepala kita dengarnya. Jadi ya, orang-orang Yahudi memiliki dua sumber. Yang pertama mereka punya tanah, yang kedua mereka punya Talmud. Di dalam Talmud itu ada Gemara dan juga Mishnah. Mereka percaya bahwa Mishnah adalah Torah-Torah yang belum tertulis, yang mana itu tradisinya by lisan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik memiliki kitab Bible yang mana including Deuterokanonika, yang dimana itu dibuang oleh orang Protestan, tidak diterima. Makanya 72 sekian kitabnya orang Katolik, 60 sekian punyanya Protestan. Ketika Anda punya kitab yang hanya kitab kemudian Martin Luther mengajarkan kepada Anda sebagai Protestan untuk sola scriptura, jangan paksa kami sama seperti Anda. Karena kami punya hadis. Udah. Jadi begini, Katanya Mbak. cari Udah. ilmu. Wah, Gini. ini orang ini lama-lama Gini. juga ubun-ubunnya orang inilah. Dari tadi mau bertanya katanya giliran dikaji. Jadi gini. Saya bukan orang yang sabar ya. Saya ini Mbak. bukan seorang guru. Saya ini seorang pendiskusi. Ketika Anda saya kasih tahu, Iya. tolong di cross check. Ke minimal Anda itu cross check dulu. Gini. dikasih tahu. Kami di sini berbicara bukan apa bagaimana Anda ingin tahu atau yang Anda inginkan, bukan. Kami Nggak, bukan berbicara ujung-ujungnya lu sesuai. bikin Pokoknya lelucon. saya mau bicara, Anda bicara gini aja, Bu. Saya maunya Anda bicara gini aja, Pak. Emang siapa Anda? Dalam ranah dialektika kita ini komprehensif, Saya nggak suruh lu membawa bantu saya. literasi, Saya nggak membawa suruh lu bantu semua saya. yang bisa kita nggak suruh dari saya nggak suka bahasa hadis. Siapa Anda nggak suka hadis? Emang Anda Islam? Nah, itu kan Kami umat emosi juga Islam kan kau. memiliki parameter. Dengar dulu, ini saya ajarkan Anda sisi akademis dalam ranah teologi. Teologi dalam Yudaism itu punya Saya nggak beberapa banyak sumber. pendeta pintar di Saya sekitaran saya, Mbak. menjelaskan Dan banyak juga haji Anda pintar di sekitaran saya, Mbak. mengerti Buang aja Bang Dalbo, rason. buang aja Bang Dalbo. Sedangkan Nggak ada kanonisasi, kata pun dari tadi, buang aja sedangkan deh. kanonisasi kitab antara ortodoks sana, ortodoks sini aja berbeda. Ini pula mau diajarin nggak mau, giliran bertanya pun salah, bertanya apalagi menjawab ini orang. Ya, Nih, Mbak Bang Yosi, Dalbo, silakan. tolong digedein. Ini Tolong aja digedein layar cewek saya, sama tolong cewek, digedein. Ani dan Anu. Bang Dalbo,
Ini layar saya Aduh, gini, ya. saya lagi uka-uka nih. Barangkali ada penampakan. Ya, Ya. silakan Mbak Ani dengan Mbak Anu. Enggak, Ini gedein, sama-sama cewek, jadi yang ini. cowok-cowoknya Gedein tuh nggak Bang perlu maju. Sedlek minta Beda digedekin, lah, digedein tuh. Bang Roma, orang akademisi sama ibu rumah Bang Dalbo, tangga. Bang Dalbo ini gedein layar saya. Uka-uka nih. Ada penampakan nggak? Nggak Kalau ada. ada penampakan, kasih mawar ya. Ya, nggak ada. Ngapain di situ jelangkung? Bang, ih, Jadi kalau Mbak Bu Louis ini, kalau bagi saya, karena Ibu mengatakan Ibu bukan dari akademisi, maka Ibu bertanya saja akademisi. Ya maksudnya Ibu bertanya saja, nggak usah saya yang tanya sama Ibu. Ibu tanya, insya Allah saya jawab. Gitu aja udah. Silakan Ibu mau Ani. tanya Bible boleh, mau tanya Al-Quran silakan, tanya hadis silakan. Jadi Ibu ini aja, daripada saya bertanya sama Ibu nanti 2 hari 2 malam nanti nggak selesai kita. memang saya tidak tadi saya masuk itu karena dengar seru aja sama Pak Kardus sama Bang Roma. Tapi kalau untuk berdebat soal ini tidak sih. Saya Sebenarnya tuh gini, cari Bu. sinyal Sebenarnya gini, Bu. kalau saya, Sama orang. saya tuh Kalau kalau Bu cari Louis- sinyal ke kuburan saya tuh Bang Dalbo. Saya cari sinyal ke kuburan. Bu Louis ini orang apa? Protestan atau Katolik? Mau tanya dulu. Saya Protestan sih. Nah, Protestan kan. Nah, jadi Protestan itu punya 60-an kitab, berbeda dengan orang Katolik, Bu. Kalau orang Katolik itu dia memasukkan Deuterokanonik. Ya, ada beberapa kitab yang ditolak oleh Martin Luther, tapi dipercaya sama orang Katolik. Nah, makanya saya jelas tadi. Jadi orang-orang Katolik itu sumber berkeyakinan mereka itu ada dari beberapa sumber. Pertama, kitab suci, kemudian tradisi suci, kemudian magisterium. Nah, jadi kalau seandainya saya berdiskusi dengan orang Katolik, itu jarang kita debat-debat hebat atau debat saling cakar-cakar. Kenapa? Ketika mereka tunjukkan, oh kami ada dasarnya Unirifa. Apa itu magisterium? Mana itu? Oh ini. Ada kita. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh teman Ibu tadi, berbicara tanpa data, itu akan menimbulkan perdebatan hebat. Kenapa? Itu sama seperti orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi banyak bicara gitu loh. Silakan Bu Louis. Ya mungkin sedikit minim informasi aja dari Bang Mek tadi itu. Mungkin maksudnya bahasanya itu mau mengenakan tapi tidak tahu mau ambil bahasa yang Kita di sini bagaimana. berbagi, Bu. Kita berbagi di sini itu, berbagi pengetahuan. Bukan saya sudah, kalau Ibu tahu model saya sekitar 2 tahun yang lalu. Siapapun teman-teman Kristen yang saya jumpai itu pasti habis sama saya kalau biasanya kalau jumpa. Tapi sekarang saya berpikir begini, untuk apa saya mengcounter akidah kalian? Karena itu adalah prinsip dalam ranah imani. Imani ini tidak bisa dibantah. Sama seperti orang beriman kalau sendal saya adalah Tuhan, itu tidak bisa. Oh, nggak bisa. Itu tidak bisa dibantah, itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita bicarakan adalah bagaimana kita sama-sama membagi literasi, membagi informasi. Saya 4 tahun lebih berdiskusi dengan teman-teman Anda, bahkan sekelas pendeta Anda pun saya berdiskusi dengan mereka. Saya menyerap informasi dari apa yang mereka sampaikan. Nah, banyak dari kalian Kristen sendiri yang mengaku Tritunggal, karena menjelaskan Tritunggal justru jadi bidat. Kadang saya yang luruskan itu. Kadang saya yang luruskan, bukan berarti saya seolah-olah ingin menyerang agama, bukan, tetapi berbagi informasi. Dan terkadang ketika saya luruskan, mereka sok-sokan menolak, padahal ketika dikonfirmasi ternyata betul gitu. Nah, silakan Bu Louis. Kenapa Ibu masih tetap menjadi Kristen? Itu pertanyaan saya. Silakan. Saya punya keyakinan seperti tadi Ibu bilang. Prinsip saya ya apa yang sudah saya yakin saya percaya. Walaupun memang terkadang ada yang bilang orang aneh ngomongnya karena ada yang Enggak, kalau bagi menurut mereka Ibu, itu mereka kalau menurut Ibu, apakah Tuhan itu manusia? Itu memang bisa dibenarkan gitu. ia menjelma menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Terus? Karena begini, bahasa Indonesia kan bisa saja menjebak. Ya. Dan saya ikuti berapa kali, saya ikuti diskusi ini baru 3 hari ya. Berapa kali masuk sama Bang Roma itu yang saya Ya, maksudnya sorry berisik ya, saya akan minum. Gini, Ibu bilang dia menjelma menjadi manusia. dia masih punya kuasa Tuhan.
Berarti dia memiliki setengah-setengah. Dia adalah Tuhan yang cacat karena memiliki kemanusiaan, atau manusia yang juga bukan manusia Iya, sempurna karena memiliki keilahian, begitu? bukan Tuhan yang cacat ya. Oke, Kalau itu kalau tuh ada Tuhan memiliki sifat kelemahan yang dimiliki sama seperti manusia, bisakah dikatakan cacat? mungkin pendapat saudara, tapi saya tidak. Karena begini, Tuhan itu menurut paripurna, keyakinan maha saya. kuasa, maha luar biasa, dan tidak akan pernah bisa mati. Anda sepakat atau tidak? Ia maha kuasa. Definisi Tuhan Maha Kuasa. Saya tanya, definisi Tuhan Maha Kuasa itu adalah Tuhan ketika dikatakan Maha Kuasa, adakah waktu dia tidak berkuasa? Tidak pernah sih, dia tetap berkuasa. Pertanyaan saya, ketika Yesus itu tidak berkuasa melawan Hansip Romawi, itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Menjelma sebagai manusia, pasti Pak orang akademis lebih tahu. Kalau dia Iya. menjelma menjadi manusia, Saya dia mengerti seperti apa? hipostatis union, saya mengerti apa itu homoousius, saya mengerti itu apa kenosis, Bu. Yang saya tanya pemahaman Anda ini, kalau saya bawa Anda kerana akademis, nanti susah. Kalau saya jelaskan kepada Anda apa itu hipostatis union, saya bawa jelaskan kepada Anda itu apa homoousius, Anda susah nanti. Makanya saya ajak Anda untuk mempertanyakan hal yang mudah dimengerti sebagai bahasa yang sehari-hari kita dengarkan. Ketika saya bertanya kepada Anda, Yesus ketika tidak mampu melawan Hansip Romawi, itu dia bersikap Bukan tidak seperti apa mampu. tuh? Terus? Itu bukan tidak mampu. Tapi Ia harus menjalani apa yang sudah digariskan untuk dia. berarti Tuhan ditakdirkan dan digariskan. Siapa yang menggariskan kehidupan Yesus? Itu sudah digariskan dari masa Ya, Nabi-Nabi siapa yang terdahulu menggariskan untuk hidup manusia Yesus? Tuhan punya itu takdir. sendiri. Berarti Tuhan memberikan takdir kepada dirinya sendiri gitu. Bukan Tuhan memberikan takdir, Terus? itu garis yang telah Tuhan beri. Anda tahu yang disebut Tapi dengan garis. Anda tahu yang disebut dengan Itu garis manusia. kehidupan. Ya, itulah takdir. Itu untuk manusia. Tapi Tuhan tidak bisa Yesus manusia mentakdirkan, bukan? dia punya diri. Iya, dia mentakdirkan Dia dirinya menjadi menjelma- manusia. Yesus adalah Betul? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sorry ya berisik ya sambil Saya minum. tidak bisa Saya mengatakan bahwa Yesus sudah itu manusia Iya. atau Tuhan, karena nanti bahasanya ke depan kan berarti Begini, Tuhan begini. dia setengah Tuhan atau dia setengah manusia. Begini, Tapi ada bahasanya premis begitu yang kan? sangat mengerikan yang Anda sebutkan tadi itu secara logik itu tertolak kepada Tuhan. Tuhan mentakdirkan dirinya sendiri untuk terbatas menjadi manusia yang tidak mampu melawan Hansip Romawi. Itu Tuhan yang maha kuasa sedang mentakdirkan dirinya tidak berkuasa, Bu. Itu sebenarnya paradok. Itu paradok dalam ranah akademik, itu paradok namanya. Mengingkari kaidah berpikir manusia, Bu. Kenapa orang Islam itu khawatir? Untungnya saya tidak jadi ODGJ ketika diskusi dengan kalian. Kenapa? Ketika kami berdiskusi dengan kalian, kalian selalu menentang logika manusia. Logika sederhana pun kalian tentang. Ketika Tuhan berkuasa, dia menjadikan dirinya tidak berkuasa, menjadi manusia. Lalu ketika saya tanya, oh tidak, dia tetap berkuasa kok. Kenapa dia tidak mampu melawan orang-orang Romawi? Karena dia mentakdirkan Bahasa dirinya. begini. Dia mentakdirkan. Ini oke, saya turunkan, Bu. Level saya sudah sangat jauh. Saya coba turunkan. Saya menggunakan bahasa yang gamblang. Contohnya gini. Ibu mengatakan Tuhan mentakdirkan dirinya sendiri menjadi manusia. Tuhan Itu masuk ibu ke yang dalam bilang, ranah ya, bukan saya yang takdir. bilang. Itu betul, itu ibu yang bilang, bukan saya yang bilang. Oke, Tuhan menggariskan kehidupan manusia untuk dirinya. Aduh, bagaimana saya menjelaskannya ya? Dari tadi yang saya dengar Ibu ketika dengan Bang Ardiansah Sekarang begini, berdiskusi, begini, ketika begini. Ibu terjebak dengan bahasa Indonesia, Ibu mencoba lari. Bu, inilah Bu, bukti. bukan saya mencoba Sebenarnya lari. Ibu Sekarang enggak, begini. sebenarnya Ibu Sabar, itu sabar. Ibu dengar paham dulu. yang saya Ibu maksud dengar dulu. dengan Bang Ardiansah maksud, Sabar, Ibu dan Ibu dengar dulu. tertohok di situ, tapi Ibu mencoba Sabar, untuk Ibu dengar karena dulu. silakan. Ibu dengar dulu. Maksudnya kan orang akademis lebih jeli untuk bagaimana kita menjelaskan Saya tidak intisari dari menggunakan apa bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang gamblang. Oke lah gini aja. Ibu begini, silakan. begini. Silakan. Kita orang Indonesia kan punya bahasa itu satu, dia punya makna itu diterjemahkan atau dilihat dari sudut pandang pasti banyak pendapat. Yang bahasa kampung Ibu aja, apa yang Ibu mengerti tentang Yesus itu? Yesus Bukan itu jadi soal bahasa manusia itu kampung. bagaimana? Maksudnya Hah. apa yang saya kasih keluar kan akan jadi pertanyaan baru untuk saya. Pasti ujungnya kan lari ke situ. Maksudnya saya begini, dari awal kejatuhan manusia, itu jarak antara manusia dengan Tuhan kan dia terpisah. Itu sudah saya jelaskan. Setelah para Ibu. nabi, Itu sudah saya kan jelaskan Tuhan tadi. tidak pernah. Itu Iya, sudah saya jelaskan setelah itu tadi. kan Manusia Tuhan datang kehilangan kan- kemuliaan Tuhan, itu doktrinnya kalian.
Doktrin yang tidak ada dasarnya makanya dalam saya Bible. bilang, kalau mau bilang bahwa Tuhan mentakdirkan dirinya, saya pikir kata-kata itu khusus untuk manusia iya, tapi untuk Oke, kita, saya Tuhan tanya tidak kepada bisa. Ibu, apa definisi nubuatan? Nubuatan, saya ini memang bukan orang akademisi sih, tapi bagi saya Nubuatan itu itu, suatu janji. ya, suatu janji. Apa nubuatan tentang Yesus yang ditulis dalam perjanjian Akan lama? kedatangan Raja Damai. Dia akan datang menjadi Raja Damai. Pertanyaan saya, ketika dia datang di Yerusalem kemarin, damai nggak manusia semuanya? Proses Raja Damai itu bukan sesuatu saya datang langsung hari itu harus damai, tidak bisa begitu prosesnya. Itu Tuhan saja sudah turun ke dunia mengaku untuk jadi Raja Damai, memiliki proses lagi, Bu. Bayangkan loh, Bu, ribet sekali Tuhan Ibu. Bayangkan loh, Bu, kita bicara tentang entitas yang memiliki semesta ini, Bu. Yang Ibu katakan dia mampu hanya dengan menjentikkan jarinya, Bu, menjadi asbab manusia hadir. Tiba-tiba dia untuk menjadi damai saja sudah datang ke dunia merendahkan dirinya, dia berkenosis. Masih dikatakan harus memiliki proses, Ibu. Oke, Masya Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya bilang untuk Ibu, apa yang saya pahami, yang saya yakini, dan saya percaya, kalau Tuhan datang seperti yang Ibu bilang bahwa saya datang langsung segala sesuatu damai, berarti dunia kiamat. Wah ya, Itu pasti dunia kiamat. Karena semua sumber damai. Proses bagaimana Oke. manusia itu mengenal Kalau Tuhannya begitu bagaimana? untuk apa Yesus turun, Bu? Kalau memang dia tidak menginginkan kedamaian terjadi dulu sebelum kiamat, Siapa ngapain dia bilang turun? Anda tidak menginginkan kedamaian? Berarti Yesus menginginkan kedamaian dengan kedatangan dia. Iya. Kenapa Prosesnya tidak terjadi? itu. Tuhan Anda memiliki kehendak tapi tidak mampu mewujudkan kehendaknya. Anda Sebentar, berdoa kepada sebentar. Tuhan seperti itu. Anda berdoa kepada Tuhan yang bahkan mendamaikan keinginannya kami sendiri dengan tidak mampu Tuhan Allah. dia ikuti. Sebentar. Waduh. Sebentar. Bahaya ini. Ibu punya ilustrasi berpikir ke dunia manusia saja. Ibu harus Karena saya berpikir kan di bahwa dunia, Bu. Pemahaman. Iya, makanya kan saya bilang. Masa Ibu saya tidak harus bisa berpikir dengan secara Tuhan berpikir, memaksakan Bu? kehendak dan pengalaman. Jadi Ibu istri untuk Tuhan saya. dulu saya, Bu, baru saya mengerti pikirannya, Bu. Makanya saya bilang pendamaian dari manusia ke Tuhan dulu. Bu, saya tanya. Karena jarak itu Ketika antara kalian Tuhan dan mendeskripsikan manusia, tentang sebentar, Yesus, Ibu. dari mana pikiran Sebentar, itu kalian Ibu. dapat? Sebentar Ibu, kan saya harus kasih penjelasan. Ibu dari tadi kan jelaskan panjang lebar. Langsung, tapi Kan jangan kita kemana-mana. sendiri yang Tanggapi dengar, argumen banyak orang. saya, Bu. Tanggapi argumen Sabar. saya. Maksudnya kan posisinya kan bukan saya dengan Ibu saja, masih ada banyak orang dan banyak yang lihat ke bawah. Kalau ia datang untuk mendamaikan kami dengan Tuhan, menjadi jembatan menghubungkan apa Dia yang pernah mendamaikan terputus Anda dengan siapa? Mendamaikan Anda dengan Bapa siapa, di Yesus? sorga. Mendamaikan Anda dengan Bapa di surga. Yesus. Iya. Yesus mendamaikan Anda dengan Bapa di surga, Iya. gitu. Menjadi jembatan, menjadi penghubung antara kami Kalau dengan Bapa dia di sorga. sendiri dengan manusia sudah damai atau belum? Yesus datang ke dunia itu adalah Kan implementasi Yesus Tuhan gini, yang ini simpel menurunkan. banget. Dia datang mendamaikan Anda dengan Bapa di surga. Dia sendiri dengan manusia sudah damai. Kenapa tanya Sudah begitu damai. ya? Dia Tuhan bukan? Kalau dia Kedatangan- sendiri dengan manusia Iya, sudah damai, kedatangan kenapa dia harus untuk mendamaikan 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 Bapa di kalian surga. dengan Bapa di surga lagi? Dengan Sekarang dengan begini. Yesus Sekarang kalian manusia begini. sudah damai belum? Seolah-olah Yesus ini hanyalah robot yang dipergunakan oleh Allah Bapa untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Mendamaikan bukan berarti ketemu mendamaikan sesuatu perang atau perpisahan seperti sekarang ini. Saya bukan paham maksud pendamaian mendamaikan seperti itu. demikian. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia sudah tidak seperti penciptaan awal. Saya mengerti itu. Mengerti itu saya Iya, itu. toh. Itu Kan mengerti saya itu. Maksud saya maksudnya adalah begini. ketika Anda Perkataan Ibu dari mengatakan tadi pertanyaan maaf saya harus dulu. Anda mau bertanya tentang Perkataan doktrin dari apa ke tadi saya? kan Saya bisa sebenarnya jelaskan, apa Bu. yang Anda tahu, tapi Anda menjebak bagaimana kami untuk Bukan menjebak, berpendapat. tetapi argumentasi. Bukan, dengar, Tidak, dengar. itu menjebak. Silakan Anda tuduh saya menjebak. Kalau Anda merasa terjebak, alhamdulillah. Kalau begitu betul-betul selama ini apa yang kalian imani menjebak dari kalian. Gini, apa Tidak, yang kalian tidak. imani Anda secara menjebak doktrin kami. itu Bagaimana? menjebak logika Artinya kita memisahkan semakin kami. hancur. Apa yang kami yakini berusaha bagaimana untuk menyangkali apa yang Kalau kami Anda yakini. Tidak harus merasa itu. terjebak dengan argumen saya, berarti betul lah selama ini iman kalian minta menjebak maaf, kalian kalau gitu menjadi saya minta maaf.
Saya minta mundur Bang Roma. Kayaknya nggak enak. Ya udah deh. Saya nggak mau memaksakan paradigma, tetapi saya hanya ingin mengajak berpikir saja sampai dan Maksudnya, sejauh mana gitu loh. Kalau maksudnya Karena kebenaran itu masih- tidak akan datang kalau tidak dicari sih Bu. Karena nggak mungkin sih. Emangnya siapa kita sih kebenaran itu Saya bisa tahu. datang sendiri gitu. iya, saya tahu kebenaran menurut maksudnya masing-masing agama kan berbeda. Bagi saya nyaman di Oke, sini. kalau saya tanya Bagi apa Hindu kebenaran nyaman di situ. menurut perspektif yang Kristen, lain Bu? juga nyaman, yang Hindu juga nyaman dengan agamanya, yang Iya, juga nyaman bukan. dengan agamanya. Kita nggak usah bawa agama lain karena yang kita saya hanya percaya berdua. bahwa masuk surga atau neraka kebenaran itu punyanya Tuhan. Dia yang bisa memilih. Iya, tapi kalau Dia yang Tuhannya salah menentukan gimana kamu Bu? masuk yang mana, kamu masuk yang Kalau mana. Tuhannya salah gimana Bu? Siapa bilang Tuhan yang salah? Kalau Tuhannya salah, emangnya berarti Ibu Tuhan percaya siapa Tuhannya yang umat salah? Islam itu Tuhan benar? Nggak, kalau itu semua Tuhannya orang Hindu Itu benar kan nggak? menurut Ibu, menurut saya Tuhan saya benar. Nah, Agama lain menurut kan Ibu, Tuhannya Tuhan benar. saya benar atau tidak? Itu pendapat Ibu, terserah Ibu. Saya Enggak, tidak saya meyakini tanya. ke situ, Menurut karena saya Ibu, meyakini Tuhannya ke orang saya. Hindu benar atau tidak? Menurut pemahaman dia benar ya. Itu pendapatnya Saya tidak dia, tanya terserah menurut dia. pemahaman dia. Pemahaman dia tidak perlu saya tanya. Menurut Semua Ibu, agama itu Tuhannya benar. berarti semua Tuhan itu betul. Tuhan banyak berarti ya. Semua Tuhannya umat agama Islam itu betul. mengajarkan sesuatu tentang kebenaran. Beda Bu. Tuhan Kalau mana yang dia semua sembah itu terserah dia. Bu, argumen Ibu ini berbahaya. Ibu sinkretisme ya. Ketika Ibu Oh, mengatakan maaf, semua aku agama yang itu benar, sabar, maka Ibu itu membenarkan dari Tuhan saya, saya tidak mau menyentil membenarkan agama orang. Krishna. Itu kan pertanyaan menyentil Coba agama Ibu orang. telah Saya tidak mau. Ibu enggak, kita bedah bahasa ya. Semua agama benar, Bu. Makanya saya bilang bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling sulit. Satu Loh, bahasa. Ibu mau menggunakan bahasa apa? Ayo, let's we talking with English. Come on. If you difficult with Indonesian language, let's we talking with English. Come on. I'm still learning about English. Come on. Ini siapa yang masuk ya? No, I mean if you feel difficult to talk with Indonesia language with Indonesia with bahasa, come on, we're talking with English because I'm still learning about English. Come on. We're talking with English. Katanya sulit pakai bahasa Indonesia, ayo pakai bahasa Inggris. Atau mau pakai bahasa Ibrani? Siapa bilang sulit bahasa Indonesia? Bahasa Kan Indonesia Ibu itu yang bilang siapa- tadi barusan. Inilah katanya sulit. Apa yang maksudnya begini, Ibu Ibu kan orang akademis, lebih pintar dari saya. No, Apa yang bukan dikeluarkan itu. Jangan kan bawa-bawa bukan itu. Saya kemana. tidak sedang memposisikan diri saya sebagai orang akademis. Tidak, saya tidak menyentuh itu. Saya tidak bawa jurnal kepada Anda. Saya tidak bawa. Saya hanya membawa cara berpikir saya sebagai manusia yang normal, normal. Maksudnya gini loh Bu ya. Dalam pemahaman saya sebagai orang yang tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah tinggi, saya tahu Bu bahwa api itu panas, bahwa batu es itu dingin. Itu standar-standar Begini, itu Bu. aksioma Bu, sesuatu yang Iya. tidak perlu dibuktikan, Tapi dia bisa membuktikan kalau dirinya sendiri. Iya, tapi kalau bahasa bahwa Ibu merasa bahwa agama itu dia benar atau tidak? Bukan, mari kita telaah bahasa Indonesia Ibu. Ibu bilang semua agama itu benar. Kalau semua agama benar, maka Tuhan yang Ajaran disembah semua oleh Tuhan. agama itu merujuk pada Nah, itu kan kebenaran. bahasanya sudah dirubah tuh. Sesuatu yang harus Tuh kan udah benar. dirubah. Nah makanya Ibu saya minta, kan Ibu bicara di publik, Ibu ditonton 1,0K orang, maka Ibu akan Iya. dimintai pertanggungjawaban. Ketika saya bertanya sama Ibu, apakah menurut orang Hindu, apakah agama Hindu itu Kalau saya menurut tidak Ibu benar perlu atau menjawab tidak? ke Ibu bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu hak Ibu. Bahkan bagi saya itu diam adalah sebuah jawaban. Saya lebih respect pada orang yang banyak diam daripada dia menjawab tapi dia tidak mengerti dengan jawabannya Bu. Saya mengerti apa yang saya ucapkan. Silahkan kita bahas apa yang Ibu maksud dengan semua agama benar. Ibu mengerti kan maknanya? Tolong dijelaskan kepada saya. Saya tidak mau menyentil agama lain. Loh, berarti Boleh? Ibu sudah mencoba melakukan sebuah aksi di mana pertama Ibu sebenarnya sudah mengakui Ibu menyentil agama orang lain. Tetapi ketika minta diklarifikasi Ibu Tidak bisa. mengatakan tidak Ibu mau. yang menggiring ke situ, Loh. bukan saya. Ibu yang Ibu yang bilang Ibu menggiring tidak ke mau situ, menyentil bukan agama saya. lain. Saya Saya tidak tidak pernah menyuruh menyentil Ibu menyentil agama agama lain. lain. Saya hanya minta deskripsikan hanya makna bahwa dari semua agama itu benar. Dia menganggap bahwa Ani, Tuhannya itu benar. listen to me Ani. Ani, Kalau saya harus Ani, dengarkanlah Anu. Anu ingin bertanya. Anu, oh kita tuh santai Bu. Maksudnya kita santai. Kita santai. Izin, Uni dikit. Ya Mas Edrek. Izin. Ya. Bu, gini Bu, apakah Tuhan Anda ya dilarang memakai pikiran Anda sampai Anda terkungkung doktrin gitu?
Bukan. Kalau Tuhan begini. saya bebas, kalau Tuhan saya bahkan menganjurkan untuk berpikir gitu. Apakah Tuhan Anda tidak menganjurkan untuk Anda membuka pikiran Anda, open mind gitu, open mind. Kalau harus menjurus mengakui sesuatu yang tidak yakini, saya tidak mau. Gini bang Kang Ade. Dari tadi itu kita mencoba untuk menyadarkan Ibu Louis bahwa Ibu ini adalah makhluk manusia yang mulia, memiliki natur, memiliki mindset, memiliki akal, memiliki hati nurani. Kita di sini hanya men-trigger Ibu memfungsikan itu dari tadi sebenarnya. Tapi kenapa menolak memfungsikan apa instrumen yang sudah diberikan Tuhan secara gratis, tapi lari kemana-mana dengan mengatakan bahasa Indonesia sulit dimengerti. Padahal Begini, bahasa itu salah satu, Bu, alat komunikasi antara manusia dengan manusia, di mana kita semua saling mengerti disebabkan karena bahasa itu. Tapi kenapa bahasa menjadi penghambat antara engkau dan aku, Ani? Kenapa begitu, Ani? Cukup, Ani. maksudnya Jadi begini. Tuhan itu menciptakan manusia dengan isi kepalanya, Bu, dengan kepalanya. Jadi harus dipakailah sedikit. Nah, gitu. Jangan terkungkung. Tuhan nggak mungkin menciptakan kepala tanpa isi, Bu. Iya. Gitu loh. Tuhan Bener nggak? menciptakan kepala. untuk Nah, kita isinya berpikir. kepala apa, Bu? Isinya Ya, kepala apa, Bu? Sebentar, Pak. Tuhan memberikan kita pengalaman hidup. Tuhan memberikan kasihnya dalam masalah kita terangkat. Nggak nyambung, Bu. Harus meyakini yang lain gitu. Menyanyikan lagu Ani. Sebelum Ibu melangkah ke keyakinan, Bu, sebelum Ibu melangkah ke keyakinan, apakah Ibu yakin yang Ibu yakini itu benar? 100% benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari sebelum Ibu yakin itu benar, apakah Ibu tahu dulu atau tidak tahu dulu kira-kira? Saya diajarkan Nah, mulai. untuk mengenal dia. Iya, artinya kan ada pengetahuan di situ kan, Bu? Siapa Artinya yang ada ngajarin? pengetahuan di situ, bener nggak? Kebaikannya kan? Bu, artinya ada pengetahuan di situ kan? Iya. Nah, artinya Ibu harus menggunakan akal dulu di situ sebelum meyakini, betul? Iya. Nah, itu digunakan, Bu. Makanya kita sedang berdiskusi ini, gitu loh. Urusan nanti Ibu itu, urusan Ibu masuk Islam atau tidak masuk Islam, tetap bertahan di situ itu bukan urusan kami, Bu. Tapi kita di sini adalah forumnya diskusi, gitu loh. Saling bertukar pikiran, transfer of knowledge, gitu loh, Bu. Terus nabrak, kalau terus harus belok dong, kalau belok. Lanjut. Mau saya lakukan sebuah lagu, Bu. Ya, lagu dulu. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan mencari juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israelia. Kiu kiu. Pok jeru. Tuhannya Yesus Kali menyanyikan tidak itu juga nggak nyampe, berubah. Pak. Tuhannya Yesus tidak berubah. Tuhannya Yesus tidak berubah, tak pernah berubah, apalagi menyamar. Tuhannya Yesus tak pernah berubah, apalagi menyamar, tapi nggak ngaku Tuhan. Ketahuan intelektualnya, Mbak. Kalau tersedia ketahuan intelektualnya. Kita bersaudara. Gimana sih Ibu ini? Intelektualnya justru malah di sini ini, Bu. Justru malah di sini ini saya ini ya, Bu ya. Saya Kami sebagai menghibur Ibu makhluk loh.
Saya sebagai Ya, makhluk di kalau sini Bu, sampai mengingatkan tingkat- gitu loh Bu. Yesus itu tingkat punya Tuhan loh, Bu. kayak begitu Dia- menunjukkan bahwa tingkat intelektualnya kayak apa. Berarti Gini salah loh Bu, dengan gini loh Bu, 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 tangga. Bu, Ada Bu. sebuah survei, Bu. Bu. Ada sebuah survei Bu. yang tidak saya sebut. Ada sebuah survei Terima yang tidak kasih, bisa saya Bu. sebutkan Ibu kalah nama sama ibu jurnalnya. rumah tangga. Ibu terjebak Bentar, Bu, Bu, Bu. emosi. Cukup Ani. Ani, Bu Ani. Kabur. Kabur. Bukan Yesus. Jadi ada sebuah jurnal yang tidak bisa saya sebutkan nama penulisnya karena memang tidak tertulis, bahwa orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang gemar sekali menjadi orang-orang yang lucu, menghibur. Jadi kalau ada orang-orang bertemu dengan orang-orang yang lucu, maka itu termasuk orang-orang yang otaknya itu berfungsi. Rata-rata itu orang-orang yang suka sekali berpikir, mereka itu humoris, teman-teman. Jadi kita umat Islam ini harus mengajak juga sesekali teman-teman kita Kristen ini untuk tertawa lepas, supaya mereka apa? Kasihan loh mereka. Di dunia belum tentu kaya, di dunia belum tentu hidup. Nanti di surga itu aja kerjaan hidupnya, membosankan. Jadi mari kita bawa mereka untuk tertawa gitu ya. Gitu kurang lebih. Nanti ibadah terus. Betul. Menghibur kan. Coba saya sapa ini Pak. Selamat malam Pak Kevin. Siapa ini? Selamat malam, iya selamat malam semuanya. Selamat malam Kevin. Kevin Salve. Halo, gimana kabar saya Kelvin? Selamat malam Ripa. Kevin gimana kabar saya? Ripa kok makin kurus aja Ripa? Lagi mikirin apa Ripa? Saya nambah 5 kilo loh. Tunggu. Saya tuh nambah 5 kilo loh sekarang. Oh, Bahkan tambah 5 saya lagi kilo. mengurusin badan ini karena gelambir saya sudah mulai bertaburan ini. Oh itu udah termasuk gemuk ya? Oh iya dong, saya kan tubuh model. Padahal sudah pulang. Bos Mana rendang ini ada dilawan. dagingnya nih. Enggak, tunggu. Bos rendang dilawan. Sekarang gini. Untuk apa kamu mempertanyakan kehidupan saya, tapi kamu tidak memikirkan bagaimana Yesus ditelanjangi, dicelup, diputar-putar, ditusuk lambungnya. Kenapa hanya mementingkan saya gitu? Ngapain mikirin Tuhan? Dia kan maha kuasa. Oh ya, itu kenapa kalian selama ini tidak mengamalkan ajaran Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Maha Itulah kuasa kalian tidak lagi pernah dia. memikirkan bagaimana Tuhan kalian. Mengasihi Tuhan Inilah. itu menyembah. Oke, siapa yang coba tunjukkan kepada saya dalilnya mengasihi Tuhan itu dengan cara menyembah. Kamu kalau saya tunjukin kamu Kasihi Tuhan Allahmu. Tuhanmu itu perlu dikasihani karena Tuhanmu sendiri waktu mengangkat ke Bukit Golgota itu dibantuin sama orang. Itu bukti mengasihi Tuhan. Dia nggak Kalau kuat saya angkat tunjuk- salib sendiri. Mau tahu kalau saya dalilnya? tunjukin, kamu Saya murtad. tunjukin. Hah? Dengar dulu. Oh, Kamu berarti mau Yesus minta murtad, disembah. saya Berarti Yesus minta tunjukin. disembah. Oh, berarti Yesus minta disembah. Oh, Yang berarti minta Yesus disembah minta. itu setan. Oke. Yang minta Oh, disembah berarti itu oke. setan. Katanya mengasihi Tuhan dengan cara disembah. Lalu siapa yang suruh kamu menyembah Yesus? Yang minta disembah itu setan. Iya, kamu bilang tadi mengasihi Allah dengan cara menyembahnya. Sementara yang minta Iya. disembah adalah setan. Lalu siapa yang nyuruh kamu menyembah Yesus? Saya sendiri pengen menyembah pencipta saya. Lah ketawa. Belum jam berapa udah gentayangan. Belum jam berapa udah gentayangan. Kenapa? Kalau konteks Suka dia aja. kalau konteks Tuhan yang sejati itu tidak minta disembah, kenapa nggak sembah pohon mangga aja gitu loh? Nah, itu konsepnya itu cocok untuk Anda malahan. Iya, dia mau nyembah apapun suka-suka dia, Bang. Iya, cocok konsepnya untuk Anda itu malahan, Bang. Gitu loh. Saya mau menyembah. Sekarang pertanyaan saya gini. Siapakah otoritas tertinggi di Kristen yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Siapakah? Tidak ada. Sendiri, Bang. Lo ketawa. Enggak ada, aduh. Ketawa Jadi, itu, ini adalah- ketawa terima itu kasih ya, Kevin. Terima kasih. karena Bang Dalbo itu lucu gitu loh, Bang Kevin, gitu loh. Jadi, teman-teman, penyembahan yang dilakukan oleh umat Kristen itu atas inisiatif sendiri ya, saudara-saudara. Inisiatif dan kebijakan sendiri-sendiri ya. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaannya lagi, Kevin dengerin. Siapakah yang menginisiasi pertama kali yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Siapa? Juga, Bang. Yang menginisiasi siapa? Maksudnya apa? Siapakah yang menginisiasi pertama kali yang menjadikan Yesus Tuhan? Mengimunisasi Yesus. Mengimunisasi.
Yang pertama Inisiasi. yang pertama kali menyuruh, yang pertama kali menyarankan untuk menyembah Yesus siapa? Yang pertama kali menginisiasi untuk menyembah Yesus siapa? Kamu sebagai manusia punya naluri untuk menyembah penciptamu. Tahu, paham, ngerti? Enggak. Berarti orang Yahudi dengar. Berarti orang Hindu itu menyembah penciptanya, berarti Tuhannya pencipta. Berarti orang Buddha punya naluri menyembah kepada Tuhan yang menciptakan dia, berarti Tuhannya orang Buddha pencipta. Wah, banyak penciptanya berarti ya. Sesudah imannya. Berarti Parah menurut ini. kamu Parah. kebenaran Parah. naluri manusia Beriman kalau menurut SWT, perspektif ya. masing-masing. Penciptanya bukan Tuhan, Barang siapa yang menyembah roh berarti itu pencipta juga, karena itu naluri loh, naluri. Orang dahulu itu menyembah Zeus itu naluri loh. Sebelum Yesus lahir ke dunia, para tuhan pagan itu ada, itu naluri loh, berarti itu pencipta loh. Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapakah otoritas tertinggi yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Siapa? Si Kevin. Lah, itu Siapakah otoritas, dengerin, siapakah otoritas tertinggi yang menjadikan Yesus adalah Tuhan? Siapa otoritas Si tertingginya? Kevin. tidak ada yang menjadikan Yesus Tuhan. Kamu narasinya udah ngawur otak. Loh, nggak ada yang menjadikan Yesus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Tunjuk. Iya. Emang dia Tuhan. Ya udah, kalau nggak iya ada ada. otoritas tertinggi yang Kematian menjadikan Yesus Yesus. Tuhan, berarti ya Yesus bukan Tuhan. Emangnya Allah mau dijadikan? Mulai ke Allah dia. Dalilnya Mulai. ada. Yesus itu justru mati untuk Emang dijadikan Allah mau Tuhan. dijadikan Ada dalilnya itu. Dia jadikan Tuhan pada abad ke-6. Ada. Itu Kalau Allah aku kasih dalilnya gimana? Apa sih? Kalau aku kasih dalilnya gimana kau? Kalau Yesus dijadikan Tuhan, ayo. Ini aku kasih kau dalilnya ya. Parah. Jadi kalian itu jangan sok kepinteran, padahal Loh, kebinter. kita nggak sok kepinteran, Kevin. Justru malah kita sedang buka, Kem, ya. mengaplikasikan apa yang Buku diberikan buka, Tuhan Kem. kepada kita, gitu loh. Kalian itu belajar Alkitab Nih. nggak pernah. Otak kalian aja. Roma 14:9. Ini kita buka ya guys, Roma 14 ya. Nih. Yang ada Jadi kita kebingungan itu akan kalian. tunjukkan kepada teman-teman kita Kristen bahwa Ada Yesus kalian itu itu dijadikan kebingungan. Tuhan. Iya. Mana katamu nggak dijadikan Tuhan tadi? Nih, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi, Tuh, masa supaya jelasin dia nggak? menjadi Tuhan loh. Masa Dia jelasin mati nggak? dulu supaya jadi Tuhan. Kalau Masa nggak mati ya jelasin nggak jadi nggak? Tuhan. Mau dengar Tuh. penjelasan saya nggak? Tuh, supaya dia menjadi Tuhan. Mau dengar saya jelasin? Enggak. Tapi kalau Nggak saya dengar, mau. kalau saya dengar Katanya nggak ada menjadikan Udah jelas Tuhan. sekarang. Jelas. Udah jelas. diam ya. Udah jelas bahwasanya otoritas tertinggi yang menjadikan Yesus Tuhan adalah Paulus. Selesai masalah. Itu kata Loh, lu. kata Bible. Gimana sih? Iya itu kata lu. Lah itu Bible salah berarti? Kata lu itu. Enggak, Bible salah enggak? Baca no ayat Yohanes 1 ayat 1. Oke, saya baca. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Gimana? Udah kayak bahasa cacing lu. Loh, Bahasa Arab. dia nggak paham bahasanya sendiri. Itu bahasa Itu Yunani. Yunani, Puput. Yunani Puput, itu bahasa Yunani. Sok pintar aja lu. Lu, Kedua yang taunya. ya emang bahasa Yunani kok sok pinter gimana sih, Puput? Kalau debat yang bener dong. Duh, ini bener, katanya suruh baca. Saya baca. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Gimana? Apa sih? Mau debat Nggak kan, paham. ngomongnya. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu. Paham. Jadi firman itu Allah. Paham. Iya, sekarang saya tanya, apakah firman itu Allah? Kamu sendiri baca tadi apa? Saya tanya, diskusi yang baik gitu loh. Kamu udah baca tadi apa dituliskan? Itu firman itu adalah Allah. Sekarang saya Ya tanya, udah, apakah udah. firman itu adalah Allah? Ya Menurutmu, udah, menurutmu udah. sekarang, menurutmu? Udah kamu baca tadi. Itu kan menurut Bible. Kalau menurutmu gimana? Iya, makanya saya percaya Alkitab. Oke, sekarang saya tanya lagi, apakah Allah adalah firman? Kamu baca tadi apa? Firman adalah Allah. Nah, terus terakhirnya Sekarang saya tanya ke kamu, apakah Allah adalah firman? kamu terakhirnya tadi kamu baca apa? Ditanya kok ini apa sih ini orang? Ada nggak berilmu ini. Nggak berilmu, Turinos. Nggak berilmu nih Aki. Udah, ganti. Ikuti aja dulu kalau firman itu menjadi Allah itu Yohanes
Ya udah kita ikuti. Firman menjadi Firman itu adalah Allah, betul? Nah, yang jadi Yesus itu yang firman atau yang Allah? Yesus itu firman. Oh, bukan Allah. Firman yang Allah itu nih Tritunggal. Tapi kalau saya jelasin nanti kalian itu ngeyel. Makanya Saya tanya, yang jadi Yesus itu yang firman atau yang Allah? firman. Firman. Berarti bukan Allah ya? Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibedakan. Loh, saya tuh tanya, saya nggak memisahkan, saya nggak membedakan. Saya tuh tanya, yang jadi Yesus itu firman atau Allah? Yang mana? Firman. Firman, berarti bukan Allah ya? Firman itu menjadi manusia, itulah Yesus. Iya, saya tanya, berarti yang jadi Yesus ini firman bukan Allah. Setuju? Kamu tahu dulu pengertian Allah dengan Tuhan ya. Kamu harus tahu dulu, makanya Jawab aja, tinggal dijawab. Tinggal dijawab aja yang mana yang jadi Yesus gitu loh. Kamu harus ngerti dulu firman Allah dan Tuhan itu. Apa? Udah ngerti. Udah ngerti. Udah. Sekarang saya tanya kepada kamu, yang jadi Yesus ini yang firman atau yang Allah? Jawab aja gitu loh. Aku udah bilang tadi firman. Oke, firman berarti bukan Allah ya? Allah yang menjadi manusia. Oh. Saya nggak bilang gitu. Oh. Yesus, oke. Pada manusia. Ya, yang betul. Kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan siapa? Bapak, bukan alo SBT ya. Oh, Bapak, berarti Yesus dan Bapak itu nggak sama ya? Yesus dan Bapak itu bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Iya, bertuhan nggak Yesus itu? Berarti sama? Atau Yesus sama dengan Bapak? Sama? Setara. Setara. Pertanyaan saya, Yesus berdoa kepada siapa? Bapak. Kepada Bapak, bukan kepada dirinya sendiri kan? Berdoa kepada Bapak. Oke. Oke, berarti siapa yang Tuhan? Karena dia dalam keadaan sebagai manusia, dia berdoa iya. Siapa yang Tuhan? Kalau dia berdoa kepada Bapa, siapakah yang mengabulkan doa Yesus? Nih, yang Tuhan itu Yesus, yang enggak. Allah itu Bapa. Iya. Siapakah yang mengabulkan doa Yesus? Dalam keadaan sebagai manusia, Bapa yang mengabulkan. Bapa berarti lebih kuasa siapa? Bapa atau Yesus? Dalam keadaan sebagai manusia. Iya, berarti lebih kuasa siapa? Dalam keadaan sebagai manusia, Bapak berkuasa. Bulet aja. Oke, berarti mampus. Kalau kalian belum dibaptis nggak bisa. Sakit kepala saya, sakit kepala. Dengerin. 3 hakek, 1 hakek, 3 pribadi, 1 hakikat. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus. Ketiganya ini satu adalah satu Allah, betul? Kalian dikasih tahu jangan ngeyel. Dicerna. Puput, dengerin pertanyaan saya. Biar nggak bodoh, biar nggak tolol. Buset. Dengerin ya. Saya ini sudah belajar Bible selama 90 tahun, 90 bulan dan 90 hari. Jadi kamu juga usah mengajari saya gitu loh. Mau 90 tahun juga kamu belajar Bible, kalau kamu belum dibaptis itu nol. Bapak mengatakan bodoh sama orang lain, Bapak akan masuk neraka yang menyala-nyala, Pak. Ada ayatnya, Pak, di dalam Bible Anda, Pak. Ada
Iya ada yang itu ada. Iya. Padahal Bang Ardi, waktu Yesus Iya. baptis Bible belum ada ya. Ini nggak usah ke ayat. Kalau ke ayat dia nggak nyambung nanti. Ini ke logika aja gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, hakikat Yesus Yang Yang Bang pasti paham kamu, saya kasih paham Tritunggal ya. sekalian aja Nah kamu tuh, nomor berapa ukuran sepatu Yesus, bilang aja sekalian nanya, nggak berbobot. dengerin, saya dengerin. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, sekarang juga saya transfer 100 juta ke rekening saya yang lain. Dengerin, ya. Oke. Pengemis di Dengerin. jalan kardus. Siapa yang transfer ke lu? Kan saya bilang saya transfer ke rekening saya sendiri. dengerin ya, dengerin Kevin. Siapakah hakikat Yesus? Hakikat Yesus itu apakah Allah atau bukan Allah? Yang pertanyaan berbobot kek. Loh, itu berbobot. Buktinya kamu nggak bisa jawab. Coba jawab kalau bisa. Yang pertanyaan berbobot. Ada. Ngarang. Ada katanya orang Kristen ada kok. Yang berbobot kayak yang pertanyaannya itu, yang ayat mana? Kalau kamu bilang nggak ada di Alkitab, saya juga sudah bilang bahwasanya Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan di Alkitab. Gak ada. Kenapa kamu sembah? Kalau ada kamu mau murtad. Kalau ada saya transfer 100 juta ke rekening saya sendiri. Ayo cepetan. Yohanes 13 ya 13. Itu aku guru dan Tuhan, kuceluk. Itu bukan Tuhan, itu Tuhan. Ikuti aja. Nanti Tuhannya mati kok. Lukas 2 ayat 11. Ya nggak apa-apa. Lukas 2 ayat 11, telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud. Sekarang pertanyaan saya, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Kamu baca aja. Kamu nggak Ayo. itu Lukas 2 ayat 11. Hari ini Udah, saya sudah hafal dengerin ya. Ayat Bible itu di luar kepala saya sini loh. Nah, ini di sini nih. kok di Ini ayat Bible. Jadi di luar kepala. Jadi makanya kalau kamu sebutkan Lukas 2 ayat 11, saya sudah tahu ayatnya. Biasanya Telah lahir Tuhan Kristus. Kalau kayak kamu, Ya udah jawab sekarang. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Jawabannya Bang Kevin. Ya berarti yang lahir itu Tuhan atau manusia. Sekarang saya tanya, berarti Tuhan ya, berarti Tuhan ya, bukan manusia ya. Setuju? Berarti yang disusui Bunda Maria Tuhan ya, bukan manusia ya. mana ayatnya disusui? Berapa Matius berapa? Lukas 11:27. Mana? Lukas 11:27. Baca Lukas 11:27. Itu Yesus disusui. Buka, ayo, buka. Jangan cuman Ya ngebacot tinggal dibuka aja Kevin. Ya buka Lukas 11:27. Buka aja. Lukas 11:27 buka. Buka. Yang situ saya lagi nggak ada Alkitab. Ya udah.
Saya baca sekarang. Bentar. Lukas 11:27. Dua ke ayat jadinya. Nih dengerin. Saya mau udah tahu Islam dari Sunnah Rasul Channel. Jadi Ya, nggak usah ketika Yesus dengerin, woi. Dari channel Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang kau dan susu yang telah menyusui engkau. Ibu, Ini orang kayaknya Sunnah Rasul ketika Channel. Yesus masih berbicara, berserulah berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau ini Yesus, dan susu yang telah menyusui engkau Yesus. Terus? Ya berarti Yesus disusui. berarti disusui. Paham gak sih kata-katanya? Paham nggak? Ayatnya disusui mana? Ayatnya disusui. 11:27 Lukas, kuculuk. Lukas 11 ayat 27 kuculuk. Nih, saya bilang sama kamu nih, berbahagialah ibu yang melahirkan engkau dan menyusui engkau. Kamu belum tentu disusui ibu kan? Ini gimana nih orang nih? Ini gimana nih orang ini? Coba gedein Bang Palopo gedein host, gedein Bang Palopo. Baca ini, baca yang keras, coba baca. Nih, Baca yang keras. saya narasikan ya. Itu loh di layar itu loh, hoi. Di layar itu loh, baca. Biarkan, silakan ditarasikan, Bang. Saya narasikan Baca. diam dulu kamu. Ya silakan ditarasikan. Iya, baca. Silakan. Saya lihat kamu ibaratnya di sebuah tempat. Terus saya bilang gini, berbahagialah ibu yang Itu mengandung baca kamu dulu, dan- woi. Baca dulu. Baca dulu. Gini, biarkan dulu dia tarasikan. Silakan ditarasikan. Jangan lupa pakai kecap. Nih, Terasi itu. dengerin diam. Coba nih. Udah Ketika lupa saya bang, melihat anak lanjut. kecil, Tahu itu. dengar dulu makanya kamu orang ngomong Iya. dulu. Iya, engkau itu siapa? Tinggal jawab aja, engkau itu siapa? Dengar dulu, bisa nggak sih? Ya udah, silakan. Lanjutkan tarasinya. Benar-benar keledai liar. Iya, betul. Pak. Iya, terserah. Lanjutkan, Terserah mau lanjutkan. bilang keledai liar atau apa terserah. Oke. Lanjut. Oke, lanjutkan tarasinya. Kami dengarkan. Ketika ada Panggang yang anak kecil benar. ketika ada anak kecil saya lihat, terus saya bilang gini, berbahagialah orang yang mengandung engkau dan melahir dan menyusui engkau. Apakah sudah pasti anak kecil itu disusui ibunya atau enggak? Ini apa ini? Pasti. Apa ini? Ya kan sudah ibu di situ. Gak mungkin, Ini. gak mungkin ganja. Tarasinya kurang bumbu. Tidak, ini tarasinya kurang bumbu. Apakah ibu yang menyusui? Apakah gajah yang menyusui? Apakah kerbau yang menyusui? Makanya harus pakai otak. Pastilah ibunya yang Udah. Ya. Berbahagialah ibu yang menyusui. Apakah gajah yang menyusui anak itu? Gini loh, Apakah Bang. keledai yang menyusuinya? Kevin, Hah? yang paling gampang Kevin, dengerin ya. Itu kan ada tulisan engkau. Sekarang saya tanya, engkau itu siapa di situ? Ya pasti itu Yesus, tapi Yesus. Kan, Nah, berarti Ya, dan sepakat. susu yang telah menyusui Yesus. Betul. apakah sudah pasti karena nggak ada ayat yang mengatakan Oh, nggak pasti. Ya udah buang aja, besok direvisi lagi ya ayat ini. Ya cus mimik cuci botol.
Kalian itu kalau baca Kembali lagi ke topiknya. Oke. Kembali lagi. Gini. Bang Dalbo izin, Bang Dalbo. Silakan. Ini ya. Silakan di bumbu-bumbuin Izin, narasinya. Bang Ardi. Siap. Silakan lanjutkan. Silakan. Anggapan